Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Taufik Fauzi Selati SH, mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 2, tahun 2025 di LPTK Universitas Wisnuwardana dari program studi Pendidikan Pancasila dengan NIM 250410700334. Pada hari Rabu 10 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di SMP 1 Panguragan di kelas 8 dengan tema materi Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik semua ya. Ayo sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Ayo, yang mimpin doa, ketua kelas. Oke. Mulai semuanya kita mulai. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Fauzi, Afif Muzakiyah, Aska, Dewi, Dia, Kaisa, Lisa, Muhammad Jofa, Nawal, Nufadila, Novita, Rizky Abdul Aziz, Regina, Sida, Cindy Aulia, Yusuf. Oke, masuk semua ya. Kolong-kolong apakah ada sampah-sampah? Kalau ada sampah dibuang dulu. Oke, ada tidak? Coba dilihat. Oh, nggak ada ya. Oke, lalu dicek ke baju-bajunya masukin belum? Nah, udah dimasukin semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Untuk selanjutnya akan menayangkan video tentang Kamu adalah seseorang yang istimewa. Kalau menurutmu kamu tidak istimewa, itu karena kamu belum menyadarinya. Kadang hidup memang terasa berat untuk dijalani. Seringkali kegagalan dan kata-kata yang menjatuhkan membuat kamu merasa bukan siapa-siapa. Membuat kamu merasa rendah diri dan tidak berharga. Kalau itu yang kamu rasakan, saat ini juga saya ingin kamu ingat kata-kata saya. Kamu berharga. Kamu sungguh berharga. Tidak peduli apapun kekuranganmu, apapun kesalahanmu, apapun masa lalumu, kamu tetap berharga. Tidak peduli apa kata mereka.
Sadarkah kamu bahwa nilaimu bukan dari berapa saldo di rekeningmu, bukan dari berapa rapormu, bukan berapa berat badanmu, bukan berapa banyak followersmu. Bukan. Nilaimu jauh melebihi semua itu. Karena nilaimu bukanlah dari dunia, melainkan dari Sang Pencipta. Kamu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah. Kamu pintar, kamu tangguh, kamu adalah sosok yang unik. Yang hanya Dari video itu mengajarkan kita jangan putus asa. Kalian itu yang dikatakan kamu tidak berharga lah, kamu tidak layak, kamu bodoh, diabaikan. Karena kamu itu ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang ngomong kayak gitu, itu sebagai motivasi kamu untuk maju. Jangan kamu malah ngedon. Buktikan omongan itu bisa. Saya bisa jadi polisi, bisa jadi. Coba kalian lihat gedung ini. Gedung apa coba? Gedung Monas, gedung perusahaan ya. Coba, apa yang membuat gedung ini bisa berdiri tegak? Apa coba? Nih, gedung ini bisa berdiri tegak apa? Oke, siapa yang bisa jawab? Apa? Coba. Gedung bisa ditegak karena memiliki pondasi dan yang kuat. Lalu ada yang bisa jawab lagi? Kenapa gedung ini bisa berdiri tegak? Ayo, siapa yang bisa jawab lagi? Nawal, bisa Nawal? Bisa, Pak. Coba, Nawal. Ya. Jadi Nawal, kenapa? Tujuan pembelajaran kita kali ini. Peserta terdidik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara serta mengidentifikasi contoh penerapannya di lingkungan keluarga. Oke, kita simak video. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Dalam video ini, kita akan belajar bersama mengenai Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Nah teman-teman, video ini dibuat dan dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran anak-anak kelas 8 pada semester 1 nih. Sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, tentu terdapat tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah menonton video ini, yaitu kalian diharapkan yang pertama, mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua, mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang ketiga, mampu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang keempat, mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Teman-teman, dalam video ini akan ada 3 topik pembahasan loh. Yang pertama adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pengimplementasiannya. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan pengimplementasiannya. Dan yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan pengimplementasiannya. Mari teman-teman, kita belajar bersama. Pada tanggal 1945, Insinyur Soekarno berpidato dalam sidang BPUPKI dan menyampaikan pemikirannya tentang dasar negara. Dalam pidatonya tersebut, Insinyur Soekarno menjelaskan bahwa dasar negara disebut dengan filosofis grondslag dalam bahasa Belanda. Hal ini mengacu pada landasan, falsafah, jiwa, pemikiran, dan cita-cita terdalam yang menjadi dasar berdirinya bangsa Indonesia yang merdeka. Saat itu, Jadi sudah ngeliat videonya ya. Oke, sekarang kita langsung ke pengertian Pancasila. Pancasila itu dari bahasa etimologis atau kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sila, dasar, prinsip atau asas. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip. Secara etimologis, Pancasila dalam negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang berisi 5 sila, yaitu 1. Apa Pancasila? 2.
Tiga. Empat. Kelima. Oke. Kita lanjut kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Landasan utama penyelenggaraan negara Pancasila menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan seluruh peraturan undang-undang di Indonesia. Yang kedua, kita lanjut ke membuat kelompok. Bapak akan sebutkan kelompok 1 siapa saja. Kelompok 1 Gia, Yusuf, Sida, Novita. Kelompok 2 Gina, Kaisa, Rizky, Novadila. Kelompok 3 Nawal, Muhammad Jova, Lisa, Dewi Anggun. Kelompok 4 Alifa, Cindy, Aska, Ahmad Fauzi. Ayo silakan dibuat kelompoknya. Coba dibagiin satu-satu. Oke. Nah, kelompoknya adalah kalian nanti dibikin penerapan Pancasila. Sila ke-1 apa? Contoh di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga kalian, lalu di fotonya ditempelkan. Foto apa aja? Misalkan saya sedang sholat di musola bersama misalkan Aska, di foto lalu ditempelkan, ditulis, ya. Oke, bisa dipahami? Oke, dimulai. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Nah, ini di tempel. Oke. Nah, ini ditempel nanti ya. Oke. Waduh. Nah, ditulis ininya nih. Sila satunya apa? Nanti ditulis. Saya melakukan apa? Saya sedang apa gitu ya. Nah, ininya kurang masuk situ. Ini ditulis nih. Ini sila pertama apa? Ya, ini ya ditulis sila ke-1, sila kedua saya sedang melakukan apa? Deskripsinya mana? Oh, guntingnya di dada. Oke. Nah, ini kali masih kurang guntingnya. Oke.
Ya, ada nggak guningnya? Sini bagiin. Nih. Oke, dah. Yuk kita ice breaking dulu. Oke, yuk. Ayo semuanya berdiri dulu, kita ice breaking ya. Kalian sila kedua sudah pusing, padi dan kapas. Nanti sila pertamanya banteng. Daripada makin pusing, ayo kita ice breaking dulu. Oke. Nanti akan dikemandai oleh Nawal. Oke, Nawal. Udah siap ya? Kita ice breaking dulu. Gimana ice breakingnya? Tepuk presiden. Oke, tepuk presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Oke, dua kali lagi. Yang satu kali belakangnya kita agak cepat ya. Yang satu ini kita pelan. Oke, 1, 2, 3. Tepuk presiden. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Oke, satu lagi yang cepat ya. Tepukannya dari Bapak ya. 1, 2, 3. Tepuk presiden. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Oke, silakan duduk lagi. Ya, udah. Biar tidak pusing. Sila keduanya padi dan kapas lagi. Oke, kalau sudah selesai, ayo presentasi semuanya. Semua. Presentasi semuanya, ayo. Ini aja di bawah. Kalian tunjukkan ke temannya, ayo. Oke, di sana ya. Nah, kenalkan nama kalian siapa, kelompok mana, mau menjelaskan tentang apa, lalu dijelasin ini sila apa, ada apa aja gitu. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari penerapan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Sida Nazwa Sahara Muhammad. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Perkenalkan, nama saya Novita. Perkenalkan, nama saya Gia. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila. Sila pertama, berdoa sebelum makan, rajin ibadah, menghormati keluarga. Sila kedua, membantu pekerjaan rumah tangga dan menyayangi adik atau kakak. Sila ketiga, menjaga kerukunan, melaksanakan gotong royong. Sila keempat, mendengarkan pendapat penyelesaian masalah dengan musyawarah. Sila kelima, membagi tugas rumah, berbagi mainan atau makanan, bersikap adil dan tidak memilih teman. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Regina Artanti dan rekan saya Rizky Abdul Aziz. Nur Fadila.
Di sini kita akan mempresentasikan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sila pertama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Sila kedua yaitu membantu teman yang sedang kesulitan. Yang ketiga yaitu berteman dengan teman yang berbeda kepercayaan. Sila keempatnya yaitu ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS. Dan yang terakhir sila kelima, adil dan tidak membeda-bedakan teman. Sekian dari presentasi kami. Salah dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, 2 bersatu demi kepentingan bangsa Indonesia, 3 mencintai tanah air Indonesia, 4 menyanyikan lagu nasional dengan hikmat. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama pada kepentingan sendiri, bermusyawarah dan berdiskusi bersama-sama, bergotong royong sesama manusia. Sila kelima, 1. Adil dalam membagikan tugas kelompok. 2. Adil kepada masyarakat yang membutuhkan. 3. Tidak membeda-bedakan orang dengan yang lainnya. 4. Adil dalam pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing dulu. Perkenalkan, nama saya Naul Nur Arafah. Saling tolong-menolong. Oke, sila ketiga apa itu? Sila ketiga, makan bersama dengan rukun. Lalu sila keempatnya? Mendengarkan pendapat. Sila kelima? Berbagi mainan atau makanan dengan adik kakak. Makanannya, oke. Nah, lagi? Presentasi kalian tadi itu udah cukup bagus, cuma ya satu, masih pada panik ya, masih pada belum yakin atau pede, dan yang paling utama volumenya kecil pisan. Nanti nggak pada paham sila ke-1 itu apa, jangan sampai nanti salah persepsi. Sila ke-1 padi dan kapa, sila kedua banteng, sila ketiganya pohon, sila kelimanya apa? Wah, itu kebalik, itu jangan ya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Tadi sudah presentasi, kalian sudah bagus. Oke, Bapak akan membagikan tugas individu kalian. Silakan ditulis nama dan kelasnya, lalu ditulis juga apa contoh-contohnya. Ya, silakan dikerjakan, dimulai saat ini. Hati-hati, dilihat, jangan sampai salah lagi. Sila-silanya jangan sampai kebalik. Oh, belum dapat. Oke. Kurang satu juga. Oke, boleh, minta ya. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat semua, silakan diisi. Hati-hati, jangan sampai kebalik sila-silanya. Dari Bapak tadi menjelaskan melalui video, kalian menempelkan ini secara kelompok, tugas individu, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah Bapak kasih tadi itu? Apa saja sih? Coba, siapa yang bisa menyimpulkan tadi Bapak? Tuh, oke. Siapa namanya? Sida Najwa Sahara. Oke,
tadi Bapak sudah menjelaskan tentang apa saja? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi agar bangsa tetap kuat dan bersatu walaupun berbeda-beda. Setiap sila Pancasila mengandung nilai penting yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Lalu, ada lagi yang bisa? Oke, Yusuf. Oke, Yusuf. Gimana Yusuf? Tadi Bapak menjelaskan tentang apa aja, Yusuf? Dengan mengamalkan Pancasila, kita belajar hidup rukun, adil, menghargai perbedaan, dan saling menolong. Pancasila membuat bangsa Indonesia memiliki arah, tujuan, serta pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih Yusuf dan Sida ya. Oke, sekarang Bapak pengen refleksi dari kalian. Saya refleksi. Silakan Bapak kasih refleksi untuk kalian, diisi. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Oke, silakan diisi. Apa yang tadi Bapak jelaskan, silakan ditulis di situ. Kasih emot, tuh. Apakah pelajaran ini menyenangkan? Silakan dikasih emotnya. Ya Jova, diisi ya Jova. Oke, bagus. Udah nyampe nomor 3. Oke, Yusuf, diisi Yusuf. Nomor 3 apa itu Yusuf? Belum juga. 4. Nomor 4 apa? Belum juga. Sida, belum. Ya, nomor 4-nya apa ini? Belum. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Lalu untuk materi selanjutnya itu bentuk dan kedaulatan. Bentuk dan kedaulatan silakan nanti kalian pelajari dulu. Nanti Bapak akan presentasikan, akan menjelaskan bagaimana adanya bentuk dan kedaulatan itu terjadi. Oke? Ya, sekarang kita ice breaking dulu supaya semangat lagi. Biar kalian jangan pusing. Oke, ayo. Ice breakingnya kayak tadi, tapi ketukannya lebih cepat dari yang tadi. Oke, bisa dipahami? Oke, 1, 2, 3. Tepuk Presiden. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo. Lagi. Belum semangat ini, masih pada ngantuk ini. Tuh, apalagi Jova itu, masih ngantuk itu mukanya. Ayo, biar makin semangat. Yusuf apalagi itu, matanya udah mulai ngantuk. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk Presiden. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pelajaran kali ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tugas dikerjakan, nanti dikumpulkan. Ingat minggu depan materinya apa, dipelajari. Ya, silakan nunggu Bapak Ibu gurunya yang akan masuk kembali. Siapa? Nanti dijemput ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.